Salam pria-pria Hagios yang terkasih. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online Pria Hagios. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pada saat malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas berkat pertolongan-Mu kami boleh mengadakan ibadah online pada malam hari ini. Urapi kami semua ya Bapa, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tak ada Allah yang seperti Allah kita. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Mari kita pujikan Dia. Dia siapa? Dia adalah Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Kita pujikan Dia. Haleluya. Kita tinggikan Dia. Dia Raja di atas segala raja. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Haleluya. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita pujikan dengan pujian, bawa daku mendekat padamu. Haleluya.
kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Katakan bahwa daku mendekat padamu, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Sekali lagi, di bait suci-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Selamat malam Bapak-Bapak, pria Hagios yang kami kasih dalam Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini kami sangat bersyukur. Kiranya Tuhan kembali pertemukan kami dengan pria-pria Hagios yang mana pada saat malam hari ini mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang menjamah setiap kami. Lewat firman yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan, bila menjadikan satu makanan rohani yang membangun, yang mempertumbuhkan kedewasaan iman kami dalam pengertian pengenalan kami secara pribadi dengan Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau Allah yang mengurapi kami hamba-Mu, terlebih setiap kami pria-pria Hagios pada saat malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak pria Hagios yang kami kasihi, mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini mengenai tentang menghadapi masa sukar. Kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal 3, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan dengan bahasa Indonesia masa kini. 2 Timotius pasal 3, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Bacakan dengan bahasa Indonesia masa kini. Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan.
Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong, dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. Mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun. Mereka suka memburuk-burukan nama orang lain, suka memakai kekerasan, mereka kejam, dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat, angkuh, dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menghadapi masa sukar, masa sulit, masa-masa kesusahan saat ini, kita melihat keadaan semakin tidak menentu, mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Dan kita melihat di sana yang terjadi, gelar semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang. Semakin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya sahabat yang sejati. Traveling keliling dunia, tapi dengan tetangga sendiri mereka tidak kenal. Penghasilan semakin meningkat, ketentraman jiwa semakin berkurang. Pengobatan semakin canggih, kesehatan semakin buruk. Jumlah manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaan semakin menipis. Perzinahan semakin marak, kesetiaan semakin punah. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar di mana-mana. Saudaraku, tontonan semakin banyak, tapi tuntunan semakin berkurang. Dan akhirnya tontonan yang kurang baik, kurang mendidik, berkembang menjadi tuntunan. Sehingga yang rusak makin bertambah rusak, yang jahat semakin jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi semua itu tergantung kembali kepada sikap diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Masa sukar begitu menekan hari-hari ini, seolah hidup terasa hampa. Jalan yang kita jalani, yang kita tempuh, seolah tak berujung. Jalan terjal dan berbatu dan sangat melelahkan. Saudara-saudara, ingatlah, jangan pesimis. Setiap kita harus memiliki optimis dan jangan menyerah. Masih ada secerca harapan karena tangan Tuhan sanggup menopang kita orang-orang percaya. Apa yang harus kita lakukan menghadapi masa sukar, masa susah ini? Yang pertama, yaitu jangan takut. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-10. Yesaya pasal ke-41, ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ber-Immanuel, Tuhan menyertai kita. Di sini ada janji Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sangat jelas firman Allah mengatakan bahwa saudara dan saya tidak dibiarkan sebagai orang yang berjalan sendiri. Kita tidak pernah mengalami kehidupan kita menjalankan, melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Tapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu ada di kala kita duka. Dia menghibur di kala kita susah. Dia setia mau menjadi sahabat saat kita dalam kondisi kesepian. Kita selalu yakin bahwa penyertaannya begitu sempurna. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B. Dikatakan di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa saudara dan saya adalah sebagai biji matanya Allah, yang terus diperhatikan, yang terus dikasihi, yang terus senantiasa selalu kita diiringi dalam setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam poin yang kedua. Yang kedua dikatakan, jangan bimbang. Kembali kita di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Berikutnya dikatakan, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, orang bimbang adalah orang yang ragu, tidak percaya akan kuasa Tuhan, dan memiliki iman yang sangat kerdil, iman yang tidak bertumbuh. Kita lihat konsep firman daripada Tuhan. Dikatakan bahwa tidak selamanya jalan selalu buntu, pintu selalu tertutup. Sebab pada waktunya Tuhan berkehendak atas kita, maka jalan dan pintu akan dibukakan bagi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak selamanya kesukaran menjadi makanan dan pemandangan kita sehari-hari. Sekecil apapun kita berharap kepada Tuhan, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kita belajar dengan Simon Petrus, seorang tokoh besar dalam Alkitab. Saya bacakan Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat respon daripada Simon Petrus. Dia tidak membuang kesempatan dengan percuma. Dia bergerak, dia bertindak, melakukan sesuatu. Melakukan firman Allah. Sehingga sesuatu terjadi. Mujizat terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Yang tadinya hopeless. Tidak dapat apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika mendengar firman Allah dan melakukannya, maka berkat-berkat Allah turun dalam kehidupan Simon Petrus. Yang menarik di sini adalah ketika Simon Petrus menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang keberkatan, dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati, tapi justru dia melihat orang-orang di sekitarnya, teman-teman senelayan yang lain yang belum mendapatkan apa-apa, mereka mendapat bagian berkat sehingga mereka bersama-sama keberkatan. Kita melihat Simon Petrus begitu baik, dia bermurah hati, dia orang yang peduli, memperhatikan orang di sekitarnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, dalam kita menghadapi masa sukar dan susah ini, yaitu mengandalkan Tuhan. Kembali Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 bagian terakhir. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, Tuhanlah sumber kemenangan itu. Karena di dunia ini tidak ada yang dapat kita jadikan sebagai jaminan. Baik harta dan kekayaan, kejayaan dan kehormatan, derajat dan pangkat,
kedudukan dan status sosial kita. Semuanya sifatnya sementara dan sia-sia belaka. Ketika Tuhan menggandeng dan menuntun kita dengan tangan kanannya, beban yang kita pikul, yang tadinya berat, tapi oleh karena kebersamaan Tuhan dengan kita, sehingga beban itu terasa ringan. Berjalan bersama dengan Tuhan, laju langkah kita semakin besar. Berjalan bersama dengan Tuhan, serta mengandalkannya, maka keberhasilan dan kesuksesan, keberuntungan dan kemenangan akan menyertai sepanjang hidup saudara dan saya. Dan itu semuanya disediakan olehnya, yaitu Tuhan kita bagi orang-orang percaya. Kita akan baca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 sebagai ayat yang terakhir. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, melihat keadaan di sekitar kita, kalau kita mengukur dengan daging kita, dengan keinginan dunia ini, maka semuanya akan mengecewakan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita harapkan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Berkat, semuanya tidak akan menjamin hidup kita. Tapi kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, sebagaimana Tuhan tadi menjamin hidup kita, bahwa Tuhan memberikan kemenangan, yaitu secara batinia kita memperoleh keselamatan jiwa kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang susah. Kita jangan takut, terus gendol Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan kita jangan bimbang supaya iman kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan teruslah kita mengandalkan Tuhan. Dalam firman Allah pada saat malam hari ini, berikan kekuatan kepada kita. Dan kembali membangun jiwa kita. Supaya kita terus berfokus. Menghadapkan segala sesuatu yang sedang kita hadapi kepada Allah. Biar Tuhan sebagai sumber kehidupan menolong kita, mencukupkan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat malam hari ini. Ketika firman-Mu sudah dibentangkan, firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu sudah kami terima. Kini Engkau meteraikan di dalam setiap hati maupun setiap jiwa kami. Biar kiranya firman-Mu terus senantiasa membangun kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mau mengembangkan diri kami. Dalam segala keterbatasan kami. Biar kiranya tahu kami mau supaya Tuhan terus menopang kami. Tuhan menjamah kami. Tuhan berikan kesanggupan kepada kami untuk kami melakukan firman. Lebih-lebih kami berdoa bagi setiap pria-pria Hagios di tempat ini ya Tuhan. Ketika mereka menghadapi situasi saat ini, rasa hati tidak berdaya. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk melangkah. Namun mereka percaya punya Allah seperti Engkau Yesus Tuhan. Yang sanggup mengubah situasi keadaan yang sulit dan sukar menjadi keberkatan dalam kehidupan mereka. Agar mereka terus bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau. Agar kini berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam rumah tangga mereka. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam segala aktivitas mereka. Supaya ketika mereka menjadi orang-orang yang beruntung dan berhasil. Menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Supaya mereka boleh mawas diri. Sehingga di mana boleh mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa yang di surga. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak-bapak Hagios di tempat ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau Allah yang memproteksi mereka, Tuhan Allah yang melindungi mereka dari setiap virus sakit penyakit, penderitaan, air mata dunia ini ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang mengalami musibah, wabah, sakit, penyakit, virus COVID-19 yang terus mencekam bagi bangsa negara kami ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Allah berbelas kasihan bagi bangsa negara kami. Tuhan Allah yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan kepada mereka kesanggupan dalam mereka menghadapi situasi kondisi saat ini. Agar kiranya Tuhan Allah yang memakai mereka para pemimpin-pemimpin kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah, agar kiranya Tuhan mereka mendapatkan jalan keluar, sehingga kesejahteraan hidup dapat kami rasakan di muka bumi ini, lebih-lebih di bangsa kami Indonesia. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati bangsa kami. Berkati bagi mereka orang-orang yang bekerja keras menanggulangi wabah saat ini. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Terima kasih Bapakku yang di sorga. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan sudah pimpin dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Pria-pria Hagios, kiranya Engkau terimalah berkat. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Kasih sayang dan cintanya daripada Tuhan Yesus. Penyertaan daripada kuasa Roh Kudus. Yang akan melindungi menjaga kita sekaliannya. Sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Menjemput gerejanya. Yaitu saudara dan saya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.